Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah. Semoga kalian tetap semangat walaupun harus belajar secara mandiri. Oke, notasi ilmiah terbagi atas 5 bagian. Ada daftar pustaka, daftar referensi, footnote, body note, dan juga ada endnote. Daftar pustaka mungkin kalian udah tidak asing lagi ya, karena di dalamnya biasanya terdapat nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan juga penerbit. Nama pengarang biasanya dibalik, didahului oleh nama yang di belakangnya, kemudian nama depannya di setelahnya, dan dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian untuk judul bukunya dicetak miring seperti ini, dan diikuti dengan nama kota, kemudian nama penerbitnya. Oke. Jika nama penulis terdiri atas 3 suku kata, misalnya Septian Cahyo Putro, maka ditulis menjadi Putro Septian Cahyo. Kalau penulisnya lebih dari 4, maka yang ditulis adalah nama penulis pertama, misalnya Ainun, dan dilanjutkan dengan DKK yang artinya dan kawan-kawan. Itu kalau lebih dari 4. Jika sumber berupa artikel, makalah, wawancara, atau tulisan dari internet, maka terdapat perbedaan cara penulisan daftar pustaka. Nah, ini akan jadi PR buat kalian. Yang kedua ada daftar referensi. Daftar referensi peletakan dan penulisannya sama dengan daftar pustaka. Daftar referensi juga disebut daftar acuan atau daftar rujukan. Perbedaannya dapat dilihat pada 2 kolom ini. Kalau daftar pustaka digunakan untuk menulis rujukan dari penulisan buku atau makalah. Kalau daftar referensi digunakan untuk menulis rujukan dari penulisan artikel ilmiah. Oke. Jadi kalau kalian menulis makalah atau buku, pakainya daftar pustaka. Kalau kalian menulis artikel ilmiah, pakainya daftar referensi. Perbedaan yang kedua adalah kalau daftar pustaka, semua rujukan yang dibaca oleh penulis boleh ditulis dalam daftar pustaka, meski tidak dikutip dalam buku atau makalah. Sebaliknya, kalau daftar referensi, semua rujukan yang ditulis dalam daftar referensi harus dikutip atau ada kutipannya dalam artikel ilmiah. Nah, terkait dengan kutipan ini, kita akan melihat beberapa cara menulis kutipan. Yang pertama, kutipan bisa ditulis dengan menggunakan sistem catatan kaki atau footnote. Footnote terletak di bagian bawah suatu halaman dan nomornya ada di akhir kalimat atau paragraf yang dikutip. Penulisannya diawali dengan nama penulis, judul buku dalam kurung, kota penerbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman buku. Untuk footnote, nama penulisnya tidak perlu dibalik, tidak sama dengan daftar pustaka. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Goris Keraf, nama penulisnya, judul bukunya cetak miring, argumentasi dan narasi, Jakarta, Gramedia 1982, tahun terbit bukunya, dan halaman 25, artinya kutipan tersebut diambil dari halaman 25. Penulisan nama penulis tidak dibalik, antara penulis dan judul buku digunakan tanda koma, bukan tanda titik. Ya, oke. Dalam penulisan footnote, jika 2 sumber kutipan ditulis oleh orang yang sama, maka cukup tulis nama penulis, buku, judul buku, dan halamannya. Misal, ada seperti ini. Penulis yang pertama, Goris Keraf. Buku yang kita gunakan yang pertama adalah argumentasi dan narasi. Kemudian di kutipan ke-7. Di kutipan ke-8 penulisnya sama tapi bukunya berbeda. Judul bukunya komposisi. Maka untuk di kutipan ke-9 judul bukunya sama, argumentasi, penulisnya sama, Goris Keraf sama dengan nomor 7 ya. Nih. Jadi cukup ditulis seperti ini ya. Jadi tidak perlu lagi ditulis kota, penerbit, tahun dan sebagainya. Cukup nama, judul buku, dan juga halaman saja. Karena 9 ini sama dengan nomor 7. Oke, dalam penulisan footnote, jika 2 kutipan atau lebih sumbernya sama, maka cukup menggunakan ibid dan halaman. Contoh di kutipan nomor 7, kita mengutip dari bukunya Sabarti Ahadiyah
Maidar, dan Sakura. Ini judul bukunya, kemudian kita tulis kota, penerbitnya, tahun terbit, dan juga halamannya. Kalau di kutipan 8 itu sama persis bukunya, hanya beda halamannya saja, maka cukup ditulis ibit titik HLM titik 40 gitu ya. Ada juga yang disebut dengan object. Objek ini dipakai jika catatan itu menunjuk kembali kepada sumber buku yang telah disebut lebih dulu, tetapi diselingi sumber yang lain. Misalnya ada Sabarti Akhadiyah, ini kutipan nomor 7. Kemudian di kutipan nomor 8 ada Goris Keraf. Kutipan nomor 9 kita pakai buku yang sama, bukunya Sabarti lagi, sama dengan nomor 7. Maka cukup ditulis Sabarti Objit halaman 55 gitu ya. Selain tadi menggunakan cara yang pertama, tadi kan ada cara yang ini ya, bisa menggunakan judul bukunya. Nah, ini juga bisa menggunakan cara object seperti ini. Jadi ada dua cara, terserah. Kalau diselingi oleh ini, nomor 8. Nomor 8 ini kan beda ya bukunya sama ini. Gitu ya. Oke. Kemudian ada juga log sheet. Log sheet ini sama penggunaannya seperti object. Cara penggunaannya sama. Bedanya kalau object itu sumber bukunya adalah dari, maksudnya sumber referensinya adalah dari buku. Kalau log sheet sumber referensinya adalah dari artikel. Misal di sini kutipan 8 ada Harimurti Krida Laksana, pembentukan istilah dalam ilmiah dalam bahasa Indonesia. Ini artikel ya. Jadi dia tidak ditulis miring, tapi diberi tanda petik seperti ini kalau artikel. Kemudian di kutipan 9 menggunakan buku Goris Keraf komposisi. Di kutipan nomor 10 sama dengan kutipan nomor 8 menggunakan artikel dari Harimurti Krida Laksana. Jadi harus menggunakan log sheet bukan object ya. Harimurti log sheet halaman berapa gitu ya. Nah, selain footnote ada juga catatan badan atau body note. Body note ini dipakai untuk menulis sumber rujukan pada badan paragrafnya. Kalau tadi footnote itu di bawah halaman isinya, posisinya di bagian bawah sini. Kalau body note itu langsung di paragrafnya. Body note dapat digunakan untuk kutipan langsung maupun tak langsung. Kutipan langsung berarti menyalin suatu kalimat atau paragraf dari sumber tanpa mengubah struktur kalimatnya. Sedangkan kutipan tak langsung berarti mengutip suatu kalimat dengan melakukan parafrase. Parafrase itu maksudnya mengubah struktur kalimatnya, tapi hanya diambil ide intinya saja. Body note hanya perlu menuliskan nama penulis, tahun, dan halaman buku. Simpel ya, kita lihat contohnya. Misalnya kutipan langsungnya seperti ini. Guest and Selinker memiliki pandangan yang berbeda tentang kesalahan mereka. Mereka berpendapat errors are only errors from a teacher's or researcher's perspective, not from the learners. Ya. Jadi penulisan body note seperti ini ya. Nama penulisnya dan juga tahun terbit bukunya 2008 dan halaman kutipannya. Ini halaman 102. Simpel ya. Kalau tadi footnote kan cukup panjang ya, ribet tulisnya. Ini cukup nama penulis, tahun, dan juga halaman bukunya. Ini untuk contoh kutipan langsung, dia memakai tanda petik seperti ini ya. Kalau kutipan langsung. Kalau kutipan tak langsung misalnya Akhadiyah, DKK, dan kawan-kawan, artinya dia lebih dari 4 penulis ya. Tahun 1999 mengungkapkan, menulis berarti, dan seterusnya. Nah ini kutipan tak langsung nih. Karena dia tidak disertai tanda petik di sini, gitu ya. Akhadiyah mengungkapkan. Ini menggunakan bahasa penulis, tapi intinya atau idenya berasal dari Akhadiyah dan kawan-kawan. Penulisan tak langsung ini juga bisa seperti ini. Alice 1999 ini sama ya. Ada juga yang seperti ini. Contohnya Parera 1997, Alwi 1992, Keraf 2001. Jadi nama penulisnya dan tahunnya bisa diletakkan di awal, bisa juga diletakkan di akhir seperti ini ya. Oke. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami notasi ilmiah.